Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hayyikum tahiyatul islam, tahiyat ahlussunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Biats yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali kita sama-sama bertalabul ilmi. Kita akan bahas yaitu kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan. Pembahasan yang kedua adalah arkan asyhadatain. Arkan jamak, mufradnya adalah ruknun. Ruknun, arkanun. Asyhadataini, rukun yang harus terpenuhi pada dua kalimat syahadat. Alif, la ilaha illallah laha ruknani huma an-nafyu wal itsbatu. Kalimat la ilaha illallah laha ruknani, maka keduanya memiliki dua rukun. La ilaha illallah memiliki dua yang harus terpenuhi. Maka begitu seseorang berbicara rukun, maka rukun itu pokok. Orang berbicara rukun wudhu, maka 4. Rukun wudhu itu 4. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka wudhu seseorang tidak sah. Dan di dalam ilmu tauhid, maka ada pembahasan yang kadang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Apakah dua rukun tersebut? Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbatu. Faruknu al-awalu an-nafyu. Rukun yang pertama adalah an-nafi. Nafi artinya adalah peniadaan. Nafi artinya adalah pengosongan. Nafi memiliki arti sesuatu hal yang harus tidak ada. Maka dikatakan la ilaha. La itu artinya tidak. Ilaha, ilahun artinya adalah Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha yubtilu asyirka bijami anwa'ihi wa yujibu al-kufra bikulli ma yu'badu min dunillah. La ilaha yaitu yubtilu asyirka, membatalkan semua bentuk kemusyrikan. Bijami anwa'ihi, dengan berbagai macam cabangnya, berbagai macamnya. Wa yujibul kufra, dan mewajibkan untuk kufur, menutup. Al-kufru itu artinya menutup, maka dikatakan kafir. Cover. Kalau kita berbicara buku biasanya ada covernya. Nah, cover itu artinya penutup. Yujibu al-kufra, mewajibkan kufur. Bikulli ma yu'badu min dunillah, menyangkut semua hal yang disembah selain Allah. Menunjukkan peniadaan berbagai macam peribadatan yang ada. Peniadaan semua bentuk ketuhanan yang ada. Itu adalah arti an-nafi dari kata-kata la ilaha. Wa ruknu tsani, adapun rukun yang kedua adalah al-itsbatu. Jika di sana ada peniadaan, maka ada penetapan. Dan di dalam kehidupan demikian. Kalau ada peniadaan mesti ada penetapan. Apakah penetapan tersebut? Apakah penetapan tersebut? Yaitu kata-kata illallah. Maka kalimat la ilaha itu adalah nafi, illallah adalah al-itsbat. Yuthbitu annahu la yastahiqu al-ibadata illallah, yaitu suatu penetapan bahwasanya tidak ada yang berhak. Yuthbitu annahu la yastahiq. Yuthbit, menetapkan, annahu bahwasanya la yastahiqu. Istahaqqa, yastahiqu. Hak itu hak. Yastahiq, sama sekali tidak ada yang berhak. Jadi kalau hakun itu hak. Yastahiq, dia yang hanya berhak. Dia yang hanya berhak. Maka kita mengenal yang namanya zakat fitri. Kita harus berikan kepada mustahiknya. Siapa mereka? Al-fakir wal miskin. Seseorang berbicara zakat mal, kita harus berbicara siapakah yang paling berhak. Maka ada istilah mustahik.
Jangan sampai kita memberikan harta dan di situ adalah ada harta zakat sementara diberikan kepada yang tidak mustahik. Mustahik itu adalah yang paling berhak. Annahu la yastahiqu al-ibadata. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Illallah kecuali Allah. Menunjukkan yang namanya peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yujibu al-amalu bidzalik. Yujib mewajibkan untuk beramal dengannya. Wa qad jaa ma'na hadzaini ar-ruknain fi katsir minal ayat. Dan telah datang dua rukun ini, telah datang penjelasan dua rukun ini fi katsir minal ayat, di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Mithlu qauluhu ta'ala. Contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut. Faman, maka barang siapa yakfur, kufur bit-taghut, dengan taghut. Para ulama memberikan beberapa pernyataan terkait dengan at-taghut. Di antaranya adalah kullu ma ubida min dunillah, itu adalah arti taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu adalah taghut. Ada juga sebagian ulama memberikan pernyataan kuhanun tanzilu ilaihim asyayatin. Itu para dukun yang diampiri oleh para setan-setan. Fama yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, menunjukkan semua yang disembah selain Allah harus kita tutup, harus kita tinggalkan. Semua yang disembah selain Allah harus ditiadakan. Maka dikatakan fama yakfur bitaghut. Sesudah dia menutup matanya terkait dengan semua yang disembah selain Allah, apakah yang menjadi kewajiban? Wa yu'min billah. Wa yu'min billah. Dan dia beriman kepada Allah. Masya Allah. Tidak ada kata-kata yang indah melebihi seseorang berkata, aku beriman kepada Allah. Allah memberikan pujian kepada mereka orang-orang yang berkata, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Perhatikan bagaimanakah Allah memberikan pujian kepada mereka orang-orang yang berkata innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada waktunya insyaallah kita bahas. Allah menyebutkan faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegangan bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kokoh. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Maka dikatakan faqaluhu may yakfur bitaghut wa mana ruknu al-awwal. Jika kita gali lebih dalam pada firman Allah, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka di sini ada dua komponen yang harus kita pahami dengan baik, yaitu kata-kata may yakfur bitaghut. Man barang siapa yakfur, kufur, bitaghut terhadap taghut, yaitu kalimat an-nafi, ruknu al-awwal, yaitu kata-kata rukun al-awwal, yaitu la ilaha. La ilaha. La ilaha. Di sini adalah peniadaan. Wa qauluhu wa yu'min billah, dan ucapan pada firman Allah, potongan ayat pada firman Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Huwa makna ruknu tsani, dan itu adalah rukun dari yang kedua, yaitu illallah, penetapan. Maka dikatakan wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Seorang mukmin beriman kepada Allah nikmat. Kenapa orang yang beriman kepada Allah sangat nikmat? Karena dia akan senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Kapan? Jika dia menjaga apa yang menjadi ketentuan Allah. Bukankah kita mengenal hadis Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Yang penting kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga apa yang menjadi ketentuan Allah, ya kita lakukan. Maka niscaya Allah akan menjaga kita.
ihfadillah tajidhu tujahaka. Jika engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan engkau dapatkan di depan engkau. Menunjukkan kehidupan seorang mukmin, dia akan hidup dengan terbaik. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Karena dia beriman kepada Allah, sehingga begitu seseorang mengenal Tuhan dengan baik, maka hidupnya pun akan baik. Tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil haknya orang lain. Kenapa? Dia berada di bawah pengawasan Allah. Rezekinya tidak bakalan tertukar. Kenapa? Karena dia berada di bawah pengawasan Allah. Rezeki yang dia konsumsi, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum adalah telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan itu adalah arti kata-kata dari rukun yang kedua, yaitu illallah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihissalam, innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.